Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ivan Saputra akan mempraktekkan asesmen 2 praktikum multimedia interaktif praktikum 2. Dan untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan beberapa. Di sini kita akan dimulai dengan demonstrate interaction, interaksi transformation, interaksi animation, interpretation, dan condition. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mendemokan bagaimana cara menggunakan interaction. Dimana interaction sendiri itu pada tutorial yang tadi diberikan oleh Pak Iwan sendiri, kita menggunakan interaction yang berada di avatar controlling, dimana codingan ini itu dibuat oleh Joshua Cole, dimana itu adalah codingan yang paling keren kata Pak Rikman. Nah, di sini saya akan memperhatikan gimana cara menggunakan codingan ini. Nah, baik. Untuk yang pertama kita yang pasti udah pasti banget nih kita harus buka Unity-nya, dan untuk yang kedua kita harus buat scriptnya terlebih dahulu, di mana kita klik kanan, create, terus C# folder. Nah, untuk namanya kita biarin terlebih dahulu, terus kita buka. Lalu kita buka lagi yang dari ZTIL-nya, kita copy semua ini dari ZTIL-nya. Sebentar. Nah, sampai bawah. Nah, oke. Kita copy, kita masukkan ke Visual Studio-nya, karena C# ini akan terintegrasi dengan Visual Studio. Jadi pastikan kalian sudah mendownload Visual Studio-nya. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah, ini Visual Studio sudah terbuka, dan untuk step selanjutnya yaitu kita Ctrl A, kita hapus terlebih dahulu, dipastikan codingannya itu bersih. Nah, kita langsung Ctrl V. Nah, dimana ada beberapa yang tidak perlu, itu seperti simple debugging-nya, karena ketika Pak Rikman menggunakan codingannya itu si debugging-nya ini error. Nah, kita hapus, kita cek lagi. Oke, aman. Terus use new engine. Oke, kita save. Lalu jangan lupa untuk copy kelasnya, kita copy, dimana kita akan rename si codingan ini. Nah, sudah dicoba. Kita kembali ke Unity-nya. Nah, untuk ininya kita copy paste, dimana ini adalah platformer call, kita copy, terus ininya kita rename. Jadi si codingan yang telah kita nama tadi itu kita rename terlebih dahulu. Platform call udah oke, sudah aman. Baru kita di bagian ininya, di bagian 3D-nya itu kita tambahkan 2D-nya atau karakternya lah. Nah, baik, untuk pertama itu di compound. Nah, ini kan kita masih belum ada yang namanya 2D object, sedangkan kita ingin menggunakan 2D object-nya. Nah, itu caranya kita pencet Windows, Package Manager. Pada Package Manager ini kita cari yang di Package Unity in Registry. Nah, pada ini kan ada 2D package. Nah, kita baru install 2D package-nya terlebih dahulu. Nah, baik, ketika 2D package-nya sudah terinstall, itu biasanya sudah ada tanda centang di bagian sini, ada hijau, dan pilihannya menjadi remove. Nah, berarti untuk 2D-nya itu sudah bisa kita gunakan. Lalu kita tambahkan game object, 2D, sprite, triangle. Nah, untuk triangle-nya sendiri itu, nah biasanya kan dia di sini. Karena ini kan maksudnya juga aura-auran, karena
kita ingin di tengah-tengah, kita ubah menjadi 0 semua karena dia menjadi 0. Nah, terus untuk main kameranya kita benarkan terlebih dahulu. Di mana cara membenarkannya? Karena kita menggunakan ini untuk objek 2D, jadi kita mengubah projectionnya itu menjadi ortografik. Nah, karena ortografik ini tuh dia benar-benar hanya sudut pandang lurus atau kotak saja. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Terus ininya kita ke bawahin saja bisa. Ini 0. Posisi Y-nya kita ubah. Nah, untuk backgroundnya itu saya ingin mengubahnya menjadi warna biru ini, hijau. Oke, kita lihat. Oke, aman. Nah, untuk yang kedua itu karena ini adalah anggap saja sisi tiganya adalah karakternya, kita membutuhkan lintasannya atau jalannya itu menggunakan 2D object sprite. Kita pilih yang square. Untuk posisinya kita samakan dulu menjadi 0, 0 dan 0. Nah, kita lihat di main kamera karena dia bertabrakan, si square-nya kita turunkan ke bawah terlebih dahulu. Nah, square-nya kita turunkan segini. Nah, lalu untuk ininya kita panjangkan karena menjadi lintasan. Cukuplah menjadi 30. Nah, terus untuk warnanya kita rubah dulu menjadi merah. Nah, bagaimana cara untuk memasukkannya? Itu untuk yang pertama kita langsung masukkan si platformer ininya ke dalam si triangle-nya. Nah, seperti ini. Dan untuk square-nya ini kita tambahkan 2D collision-nya. Jadi untuk si square-nya ini itu komponen kita menjadi box collider-nya 2D. Nah, jadi si box collider-nya itu bisa menjadi tahanannya dia gitu. Jadi dia tidak jatuh. Nah, untuk target performer scroll-nya ini kita langsung masukkan main kameranya kita. Nah, coba kita coba dulu. Nah, ini sudah bisa, tapi kita kan tidak tahu bagaimana dia udah bergerak atau belum. Coba kita tambahkan beberapa kotak di atasnya. Kita tambah sprite-nya, tambah square-nya. Bentar. 2D sprite. Coba kita tambahkan circle aja deh. Nah, ininya tuh menjadi 0, 0, 0. Terus kita tarik dia ke atas dikit, kiri, terus kita duplikat, sono, duplikat lagi, sono lagi, jauhan. Nah, karena sudah, coba kita save terlebih dahulu, terus kita jalankan. Nah, sudah aman, sudah berjalan. Dimana codingan untuk platformer dari codingan Cole dan direvisi kembali oleh Bapak Arikman itu sudah berhasil kita terapkan. Nah, ini kita buktikan bahwa si karakternya ini tuh bergerak dengan baik. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang untuk praktikum ini. Untuk praktikum utama yaitu interaction. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menemukan bagaimana untuk interaksi transformation. Di mana transformation sendiri itu kita bisa scroll di sini. Nah, ini transformation vector. Nah, untuk yang pertama itu yang pasti kita langsung copy paste terlebih dahulu ini ya, codingannya transformation vektornya ini.
sampai sini. Oke, kita copy, kita kembali ke Unity-nya, kita matikan terlebih dahulu yang sebelumnya, lalu kita hapus semuanya. Nah, oke, di main kamera itu masih kosong. Untuk kameranya kita ganti terlebih dahulu ke perspektif, karena saya untuk ininya kita ganti ke skybox dulu. Nah, untuk pertama itu yang pasti kita bikin scriptnya, lalu kita edit. Nah, ini Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, terus kita kembali ke Unity. Kita tunggu, untuk prosesnya masih sedikit lama karena banyaknya ini. Nah, kita copy paste ini ya, transformation position. Nah, kita copy paste dari sini, klik kanan, terus kita rename si codingannya. Nah, terus sudah. Nah, kita tunggu lagi. Nah, oke. Codingan kita udah dapat, udah selesai. Terus main kameranya di sini. Hold on. Nah, kita tambahkan 3D objeknya cube. Kita lihat di main kamera apakah ada cube-nya. Oh, tidak ada. Kita coba 0, terus ininya 0. Dan cube-nya ini di mana? Wow, cube-nya jauh sekali. Nah, untuk main kameranya kita mundurkan lebih dahulu. Terus ininya kita mundurkan. Nah, ini sudah terlihat cube-nya. Atau kita gini saja. Nah, Ctrl Shift F untuk perspektifnya menjadi seperti yang kita inginkan si kameranya. Nah, terus Shift F. Nah, baik. Nah, untuk transformation sendiri itu kita tinggal drag and drop si codingan ini ke cube-nya. Nah, setelah cube-nya ini kan udah selesai nih. Nah, ada yang namanya parameter vektor. Nah, untuk update posisinya itu nanti gimana dia mengupdate terus. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Karena kita ingin coba untuk mundur ya, berarti kita ingin mundur, berarti kita menggunakan minus 0,01 terus update position. Nah, itu minus itu kenapa yang minus? Karena sumbunya si dunia ini itu kalau minus itu ke belakang. Jadi kalau misalkan kita minusnya kita hilangin dan kita update, maka dia akan mundur karena arahnya ke belakang. Kalau misalkan kita ingin ke atas berarti 0,01 ke atas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita bukan ke animation tapi ke interaction, yaitu instantiation. Nah, instantiation sendiri itu lebih ke gimana kita memindahkan suatu objek atau mengcopy paste suatu objek sesuai dengan target kita, seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu yang pasti kita harus copy paste codingannya yang telah dibuat oleh Bapak Rikman di panduan Zapier.
Nah, untuk selanjutnya itu kita kembali ke Unity-nya, terus kita bikin baru lagi si kodenya. Nah, untuk kode sendiri itu kita klik 2 kali biar kita masuk ke Visual Studio-nya. Kita Ctrl A, Ctrl V, terus kita Ctrl Save. Nah, kita kembali ke Unity, kita tunggu mereka loading. Nah, installation prefabs-nya yang class-nya ini kita copy paste, terus kita klik kanan di kodenya tadi, terus kita rename installation prefabs, enter, terus kita tunggu loadingnya lagi. Nah, oke. Nah, untuk installation prefabs ini tuh lebih tricky atau lebih rada ribet ya. Kita tunggu loading di mainnya terlebih dahulu. Ada beberapa ternyata yang belum ke loading. Oke. Nah, ininya kita rubah ke Ctrl Shift F. Nah, biar lebih jauh. Untuk cube-nya sendiri, kita sesuai dengan tutorial yang diberikan Pak Dikman itu, yang pertama ada cube 1 diwarnai merah. Terus ininya dibuang lebih dahulu. Belum kompon. Nah, dikit, geser sama dikit. Nah, ini kita rubah ke warna biru. Nah, untuk mewarnai sebuah 3D cube itu berbeda dengan tadi yang 2D. Kita harus membuat materialnya terlebih dahulu. Nah, untuk materialnya baru kita bisa memasukkan warnanya seperti itu. Nah, ini warna merah. Satu lagi, create material warna biru. Merah masukin ke merah, biru masukin ke biru. Nah, merah, biru. Nah, untuk menggunakan installation prefabs-nya itu kita masukkan si merah ini, si installation-nya ke merah. Nah, pada merah ini tuh kita masukkan target si orang tuanya atau target prefabs-nya itu yang biru. Terus kita buat set as parent. Nah, gimana untuk men-trigger dari si ininya atau apa namanya, trigger gimana mengaktifkan prefabs-nya ini, itu kita menggunakan button. Nah, sebelumnya itu kita hilangkan dulu box collider-nya biar dia tidak ada yang error. Nah, untuk yang selanjutnya kita bikin canvas. UI canvas. Nah, di canvasnya ini tuh kita bikin UI terus button. Bukan, buttonnya bukan pakai yang ini, buttonnya kita pakai yang satunya, navigasi button. Bukan, button yang Text Max Pro aja. Kita pakai button. Nah, import essential-nya dulu. Sepertinya kita harus menggunakan yang legacy aja deh. Legacy button udah. Nah, coba kita lihat buttonnya di mana. Nah, buttonnya dari situ udah. Di buttonnya ini baru kita masukkan, ketika on klik itu kita masukkan si merahnya ini. Nah, di functionnya baru di installation prefabs-nya kita pilih yang invoke installation. Nah, seperti itu. Terus kita save terlebih dahulu, kita coba. Kita tunggu loadingnya. Nah, coba kita klik. Nah, baik, setelah
aku tadi mencoba beberapa, ternyata yang kita lakukan tadi itu berhasil, dimana si ininya tuh ketutupan. Nah, coba lagi ya. Dimana kita pencet button, nah ini ada nih klonan dari si kubus birunya. Ternyata dia tuh ketutupan. Nah, kalau kita pencet lagi, terus kita ubah yang satunya, nah ada seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk transition prefabs-nya itu sudah aman. Nah, untuk praktek selanjutnya itu yaitu kita akan mendemokan collision, dimana collision itu ketika ada suatu tabrakan dari dua objek itu akan menghasilkan apa gitu. Nah, untuk di sini saya tuh ingin menggunakan collision yang 3D normal. Nah, dimana collision 3D normal itu nanti akan dijelaskan seiringnya berjalannya waktu. Nah, ini kita copy paste terlebih dahulu. Kita copy paste, masuk ke Unity. Ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, untuk para perkubus-kubusannya ini kita hilangkan. Terus di sini kita create si subscript, masuk ke scriptnya, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, kita kembali ke Unity-nya. Biarkan Unity-nya loading terlebih dahulu, kita harus sabar karena dia akan compiling terlebih dahulu. Jadi si scriptnya ini di loadingkan terlebih dahulu. Completing domain. Nah, setelah selesai itu kita baru copy paste si public class-nya. Kita copy, kita pastekan dan kita rename. Oke, enter. Nah, untuk cara menggunakan si collision-nya ini tuh, yang pertama kita misalkan ada plan. Nah, untuk main kameranya kita rubah terlebih dahulu. Nah, si plan-nya ini itu dimana ketika nanti ada kubus yang jatuh, itu dia bakal ketrigger sesuatu. Nah, di atasnya ada cube, kita naikkan terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan si collision 3D-nya itu kita tinggal jangan lupa kita masukkan terlebih dahulu si komponennya cube ini tuh, kita masukkan fisik, lalu rigid body. Nah, di mana rigid body-nya sendiri itu untuk biar dia bisa memantulkan atau ada gaya gravitasinya biar dia bisa jatuh. Nah, plane-nya ada rigid body. Oke, lalu kita masukkan si collision 3D-nya. Collision 3D normal. Nah, si tag-nya ini kita harus ngebuat dulu tag-nya tuh apa. Nah, untuk plane-nya itu atau yang bawah itu kita bikin tag-nya misalkan untuk tag-nya ini add tag, kita tambahkan tanah. Save. Tag 1 tanah. Oke. Ininya tag tanah. Nah, oke. Lalu untuk di sininya itu di bagian cube-nya baru kita masukkan tag-nya itu tanah. Nah, di mana si fungsi dari collision 3D itu kalau misalkan cube-nya ini menyentuh tag-nya yaitu tanah atau plane-nya ini, itu dia ngapain? Ketika start event dia ngapain atau ketika dia nabrak itu ngapain? Nah, karena di sini saya ingin sederhana aja, di mana ketika dia menabrak si tanahnya itu misalkan lampunya mati gitu. Nah, di function directional light-nya kita drag and drop ke sini, lalu game object, terus set active bool, terus kita matikan. Nah, kita coba ya. Nah, seperti itu. Ini tiba-tiba udah mati. Atau enggak, kalau gitu biar kelihatan ketika ketika ada yang kubus nabrak, misalkan
saya buat satu ini lagi deh. Kan 3D object, ada kapsul. Nah, saya pindah ke sono, diwarnain merah kapsulnya. Nah, misalkan si cube-nya ini menabrak si tanahnya itu, si kapsul yang ini tuh bakal hilang. Diam object, insert active hilang. Nah, kita coba lagi ya. Kita lihat kalau misalkan si cube-nya udah ke tanah, harusnya si kapsul yang warna merah ini bakal hilang. Lihat bersatu. Nah, seperti itu. Jadi script dari collision 3D normalnya udah berhasil dijalankan. Baik, untuk praktek atau demo selanjutnya yaitu kita menggunakan dimana ada demo condition atau condition boolean. Nah, untuk condition boolean itu seperti apa? Itu mekanismenya tuh seperti menggunakan codingan if. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu maka akan terbuka apa, atau jika kita sudah menyelesaikan 1 tambah 1 akan mendapatkan soal selanjutnya yaitu 2 tambah 2, misalkan seperti itu. Nah, itulah dimana condition boolean ini dipergunakan. Nah, condition boolean ini itu dia akan terintegrasi atau berpasangan dengan si calculation boolean dimana yang ada pada poin nomor 1. Jadi kita copy paste terlebih dahulu yang condition booleannya. Oke. Nah, kita copy, kita masuk ke Unity-nya. Nah, untuk ini kita hapus dulu. Nah, create, C#, masuk. Ctrl V, Ctrl S, kembali ke Unity-nya. Nah, nih langsung ada peringatan di mana mereka atau si codingan ini tuh membutuhkan calculation boolean. Nah, untuk sebelumnya kita harus merubah dulu namanya menjadi condition boolean. Nah, kita klik kanan, rename, paste. Oke. Lanjut kita bikin si calculation booleannya. Kita ke ini, ke zcil-nya. Nomor 1. Nah, ini adalah calculation booleannya, kita copy paste ke Unity-nya. Oke, kita copy, balik ke sini, kita bikin lagi si subscript-nya, terus kita langsung copy paste, Ctrl A, paste, save, kembali ke Unity. Nah, ini kita rubah dulu dimana ada calculation booleannya, terus ini kita rubah menjadi calculation boolean. Oke. Nah, calculation boolean sudah ada dan condition boolean sudah ada. Cara menggunakannya itu bagaimana? Kita menggunakan canvas terlebih dahulu. Jadi kita membuat kanvas sederhana di mana nanti saya akan jelaskan seiringnya berjalannya waktu. Pertama kita langsung menggunakan UI, terus langsung digesi button. Nah, sini kita rubah ke 2D. Nah ini. Nah terus ini kita misalkan di sini terlebih dahulu. Nah, lalu misalkan saya ada button lagi. Nah, si button satunya ini misalkan di sini, ini button 2. Ini button satunya. Oh, ini dihapus dulu. Misalkan ini level 1.
Terus di bagian text max pro-nya atau teksnya itu level 1. Nah, terus kita duplikat. Ini misalkan menjadi level 2. Kita pindahkan lebih dahulu di sini. Terus teksnya kita rubah menjadi level 2. Nah, gimana sih untuk progresannya itu? Bentar. Yang pertama, kita harus misalkan tambahkan lagi UI image. Nah, si image ini kita tutupin dulu di sini. Nah, terus image-nya diganti warna merah. Untuk main kameranya kita belakangnya ganti warna biru dulu. Begini ya. Nah, seperti ini. Nah, cara penggunaan si calculation boolean dan condition boolean-nya itu kita menggunakan empty-nya dulu, dimana ini adalah boolean ya, condition boolean. Kurangnya cuma satu. Boolean sama ini kita masukkan si calculation-nya, dan untuk satunya itu kita condition-nya. Condition kita masukkan si ininya. Nah, gimana cara kerjanya itu sederhana, dimana ketika si boolean ini kan mereka dalam kondisi dimana dia mati. Nah, si kondisinya ketika calculation kondisinya itu mati atau false, itu akan dibaca oleh condition boolean-nya, dimana condition boolean-nya itu mengatakan kalau misalkan dia masih mati. Nah, kalau misalkan mati si false, itu misalkan saya masukkan image-nya, function-nya game object, mati, dia menyala. Dan ketika si calculation-nya dibilang kalau dia udah true, nah kita rubah ini menjadi hilang. Nah, ketika si condition-nya ini, sebelumnya itu kondisinya ini kita masukkan dulu boolean-nya ke sini. Nah, terus kita bikin activated atau aktif. Nah, kita pastikan ketika si boolean-nya ini mati, itu tuh mereka mengatakan bahwa calculation-nya sedang false atau sedang mati, berarti kita menghidupkan si image-nya. Nah, ketika si boolean ini udah aktif, maka kondisinya akan membaca lagi, di mana membaca laginya itu bernama ini. Nah, si image-nya ini game. Nah, si image-nya bakal hilang seperti itu. Kita coba ya. Nah, ketika kita pencet current value-nya, image ini bakalan mati atau menghilang karena si condition ini membaca jika calculation boolean-nya aktif maka menghilangkan image. Nah, seperti itu. Nah, untuk sistemnya sendiri itu kita bisa melakukan ini ketika ada leveling di setiap game kita. Misalkan di level 1 kita udah mencapai level 1, maka level 2 akan terbuka seperti itu. Ataupun seperti itulah. Nah, misalkan atau enggak gini aja deh, buttonnya ini kita hilangkan, terus di level satunya ini kita masukkan si salah. Nah, misalkan di buttonnya ini kita tambahkan on click-nya, terus kita tambahkan boolean-nya, boolean yang ini, terus function-nya apa? Function-nya calculation boolean, terus kita pilih yang save data. Nah, calculation boolean save data. Lalu di bagian condition-nya itu ketika start event,
dia itu harus yang calculation boolean yang load data. Nah, terus ketika yang ini itu dimana save data, berarti yang satunya lagi kita tambahin lagi si booleannya, calculationnya, terus kita yang set current value kita centang. Kita coba terlebih dahulu ya. Kan bisa diklik, dan ini ketika saya klik, nah otomatis booleannya ini akan mengaktifkan si calculation booleannya, dan si button yang bawah ini itu akan juga meng-save apa yang telah kita udah lakukan. Nah baik, jadi si button yang bawah ini itu kita merubah ke hanya calculation boolean save data, dimana fungsinya itu meng-save current value yang ada di calculation boolean ini. Nah, kan ini kan sedang mati ya, misalkan ini kita cek dulu apakah mati hidup. Nah, ini kan dia sedang mati, dimana dia ketutup. Nah, dimana ketika kita nggak bisa membuka si level 2 nya. Nah, kita klik current value-nya, otomatis dia akan kebuka level 2-nya. Dan kita pencet buttonnya ini untuk meng-save data atau current value yang ada di sininya. Kita save, terus kita coba matikan. Nah, kalau kita nyalain lagi, kita jalankan gamenya lagi atau datanya lagi, itu otomatis si calculation boolean ini akan meload data yang udah kita save yang menggunakan button ini. Nah, si button ininya itu benar-benar bisa nge-save apa yang udah kita buat di calculation booleannya. Nah, fungsi yang benar-benar bisa digunakan itu ketika misalkan kita udah di level 1 nih. Di level 1 kita udah selesai semuanya, kan otomatis kita nggak bisa ngebuka level 2-nya sebelum kita menyelesaikan level 1-nya. Nah, ketika level 1 sudah selesai, baru kita bisa membuka level 2-nya dengan menggunakan yang current value-nya ini. Jadi ketika level 1 selesai, current value-nya nyala, otomatis level 2 bisa dibuka atau bisa dimainkan. Jadi seperti itu fungsi dari boolean condition dan calculation boolean. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.